hambanya Allah, dan kita butuh nasihat karena kita ini kurang sehat dan sering sesat. Gitu, makanya kita butuh nasihat. 29 ini akhir bab sunai, yaitu bab 22. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna, adapun ini adalah maqalah yang ke-29. At-tasi'atu itu 9, wal isruna itu 20. Qala berkata, ai Asyibli, berkata Imam Syibli, idza aratta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Kata Imam Syibli, apa pesan beliau? Jika kamu jika kamu menginginkan antas taknisah, asik seneng, gitulah, asik seneng nikmat billahi, bersama Allah, dengan Allah, fastauhish, maka lepaskanlah, fastauhish, maka jauhkanlah, lepaskanlah diri kamu min nafsikah, dari nafsumu. Kayak kita misalkan ngelakonin ibadah, kalau masih ada nafsu repot juga. Maka ini gitu caranya untuk kita biarin asik dengan Allahnya. Jadi setiap ibadah kita bagaimana caranya asik gitulah, karena tidak ada lagi yang asik selain bersama Allahnya. Misalkan kalau orang, saya pernah mengatakan juga, kalau orang pergi nongkrong jagongan, main gitar, kita tanya pun sama, kamu ngapain sih? Nyari kesenangan. Tuh, misalkan ada ini yang senangnya ke sono tuh, mana namanya tuh, seberang ke seberang sana itu, begitu ditanya apa sih yang kamu cari? Kesenangan. Mereka melakukan keburukan, maksiat demi kesenangan. Lah kok kita yang melakukan ibadah kok aneh kalau nggak seneng gitu lah. Aneh, maka lakukanlah seneng. Nyari ilmu, berangkat seneng, udah urusan istri minta uang dapur, ya ntar dulu aja gitu. Itu semua manusia pasti begitu. Bahkan Umar bin Khattab juga urusan dapur mah pasti akan diem. Begitu diceramahin sama istrinya, diem. Tapi itu jangan menghalangi ya. Kemudian su'ila Syibli ba'da mautihi, ditanya Imam Syibli ba'da mautihi, setelah Imam Syibli wafat ila rafiqil a'la, an halihi, ketika beliau sudah wafat, beliau ditanya setelah beliau nggak ada. Ditanyanya maksudnya di dalam mimpinya oleh seseorang, fi halihi fil manam, di dalam mimpinya seseorang. Faqala, maka siapa? Lalu beliau berkata, jadi kalau tadi ya, Imam Mujahid yang mimpi, ini seseorang bermimpi tentang Imam Syibli. Imam Syiblinya udah mati. Kemudian Imam Syibli memberi wejangan, memberi nasihat di dalam mimpinya seseorang itu. Faqala qala Allahu, berfirman Allah li kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Kan namanya Imam Syibli itu aslinya Abu Bakar Asyibli. Atadri bima ghafartu laka, coba jelaskan kepadaku, karena apa aku mengampuni kamu. Kita biasanya kan kita gitu, itu nggak apa-apa, kita masih misalkan kalau begitu ngadep Allah ditanya, ya karena beramal kita, itu mah masih wajar, karena sekelas imam pun begitu. Qultu, maka Imam Syibli ini menjawab, bisolihi amali, dengan amal-amal baik aku. Qalalah, firman-Nya Allah, bukan. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku. Qala, Allah berfirman, lah, bukan karena itu. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati, penasaran Imam Syibli, karena apa ya saya kok bisa diampuni oleh Allah, ya kan, dan dimasukkan ke surganya Allah, itu karena apa? Penasaran. Dijawab langsung semua, karena haji hamba ya Allah, karena puasa hamba ya Allah,
karena sholat hamba ya Allah. Qala, Allahnya menjawab, lah bukan. Enak bener ya kan. Qultu, masih penasaran, beliau masih menjawab, bi hijrati lis-sholihin wa li talabil ilmi, dengan hijrah aku kepada kebaikan dan juga kepada aku menuntut ilmu. Kayak ini nih, menuntut ilmu itu satu hal yang baik. Misalkan berbuat ketaatan itu satu hal yang baik. Umum, udah begitu umum. Kita kan biasanya merasa bahwa itu adalah amal kita, yang kelak mungkin ada pontennya. Kalau zaman dulu apa bahasanya, ponten ya, ada pontennya di mata Allah. Qala, Allahnya berfirman, lah bukan. Qultu, maka saking udah enggak ininya Imam Shibli ya kan, qultu ilahi fabima, wahai Allah, dengan apa ya Allah, hamba udah nggak tahu ya Allah. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, atadzkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdadi. Atadzkuru, apakah kamu ingat, coba kamu ingat-ingat lagi. Atadzkuru, ingat, oleh kamu diingat-ingat. Hina kunta tamshi, hina ketika kamu ada, tamshi kamu berjalan pada malam hari, fi darbi Baghdadin. Darbi ini jalan-jalan sempit, gang-gang sempit lah, gang-gang sempit di negeri Baghdad. Fawajatta hirrotan, kemudian kamu menemukan hirrotan, akan seekor anak kucing, sohirotan yang kecil. Qad ad'afa al-bardu, qad ad'afa, sungguh menjadikan kucing ini, anak kucing ini, al-bardu, kedinginan. Bekas gerimisnya masih ada, anak kucing kedinginan ya kan. Wahia tanziyun min siddati fa akhadtaha, wahia tanziyun, adapun si kucing ini dia kayak mau geser ke tempat untuk dia menghindari atau berteduh, menghindari dari dingin itu. Fa akhadtaha, maka kamu mengambil anak kucing itu, rahmatan, karena kasih sayang kamu, laha, kepada anak kucing itu. Wa adkhaltaha, dan kamu kemudian memasukkan anak kucing itu, dulu kan pakainya mantel, jubah, memasukkan ke dalam jubahnya, fi farwah, di dalam jubah, di dalam mantel, karena yang ada alaika, atas diri kamu, wiqayatan, untuk melindungi. Wiqayatan ini dalam rangka kamu melakukan itu, wiqayatan, untuk melindungi, laha, kepada anak kucing itu. Fakultu na'am, baru sadar, iya ya Allah, saya ingat ini satu hal yang enteng, ibadah yang nggak pernah kita hitung kadang tuh, sesuatu yang nggak pernah kita hitung. Nah ternyata ini begitu juga Imam Shibli ya kan. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, birahmatika litilkal hirrah, karena kasih sayang kamu ke anak kucing itulah, rahmatuka, rahmatku aku berikan kepada kamu. Tuh rahmatnya Allah gara-gara seekor kucing ya kan. Kalau di awal kitab ini itu disebutin Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali Allahnya dirahmati Allah, kemudian Allahnya ridho memasukkannya ke surganya karena seekor lalat. Tuh hampir sama. Jadi yang terpenting kita dengan rasa kasih sayang kita yang ada di dalam. Makanya awal sekali itu betapa Allah ya kan benar-benar di hadis qudsinya itu mengisyaratkan bahwa berkasih sayanglah kamu kepada sesama makhluk, bahkan bukan cuma makhluk hidup, bahkan untuk makhluk yang tidak hidup pun kamu harus berkasih sayang. Modelnya begitu. Karena rahmat, karena kasih sayangnya Imam Shibli inilah kemudian Allah merahmatinya. Sebagaimana kita mungkin masyhur seorang pelacur ya kan, seorang pelacur yang dia niatnya berangkat mau ke biasa kerjaannya, dan wayanya itu gerimis hujan juga sama, tapi si pelacur ini, seorang pelacur ini
melihat seekor anjing, loh, anjing, seekor anjing yang itu kehausan. Kalau anjing kan ini bisa tanyain nama Pak Agus nih. Pak Agus tahu kalau ciri anjing aus kayak apa. Pasti dia menjulurkan lidahnya, nah gitu kan. Nah si pelacur ini merasa kasihan, dan itu ada sumur. Jadi tanpa pikir panjang, karena kasih sayangnya yang ada di dalam hatinya itu, dia melakukan nyebur ke sumur. Dia ya pakaiannya udah mantep lah, udah pakaian malam gitu loh. Dia akhirnya apa? Nyebur ke sumur, kemudian mengambilkan air. Karena itu Allah mengampuninya dan merahmatinya. Jadi sebenarnya betapa mudahnya rahmat Allah, kitanya kadang apa memilah-milah. Maka saya bilang, kalau kita nawaitunya ke Allah, apapun itu jadi amal ibadah. Nawaitunya, bahkan tidur pun jadi amal ibadah. Yang penting diilmuin. Ya Allah, tidur ya Allah daripada kesono kemari nggak jelas. Ya Allah, hamba tidur ya Allah daripada pikiran nggak jelas, gitulah. Karena pikiran yang macam-macam itu satu kemaksiatan juga kalau orang-orang tasawuf. Kalau kita nggak tidur ngelamun, itu bisa tiba-tiba terbersit, oh iya kayaknya enak kesono, padahal udah rebahan. Itu bisa jadi dia langsung plak, beres-beres ngambil motor, ces. Kadang begitu. Harusnya biasanya begitu. Apa mestinya kita apapun ya, di banyak, makanya di Kanjeng Nabi meriwayatkan itu sebegitu mudahnya. Bahkan ketika kamu tidak ada yang disedekahin, kamu tidak punya sesuatu yang diamal ibadahin dari diri kamu, maka senyum adalah amal ibadah kamu. Bisa jadi, cuman jangan kebanyakan senyum, takutnya sama orang disangka gila gitu doang. Sekedarnya aja senyum itu.